Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pertemuan kita penggunaan Jahir versi 6. Sebelumnya silahkan teman-teman buka file Jahir yang memang sebelumnya kita sudah kerjakan. Bagi teman-teman yang ketinggalan materinya, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Baik, kita coba lanjutkan untuk studi kasus perusahaan PT NJ Elektronik. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan modul kas, bank, dan modul penjualan di pertemuan 5 ini. Di sini ada sebuah studi kasus. Yang pertama ada dokumen pertama, ada bukti kas masuk. Ini artinya bahwa ada kas masuk ya. Dengan nomornya ini KM001 di tanggal 1 Januari 2019. Diterima dari Bank Mandiri. Nah, ini ke kas masuk dari Bank Mandiri ya. Jadi nanti transfernya. Sejumlah 1 juta rupiah ke kas kecil. Keterangannya itu pengisian kas kecil. Dan kemudian di sini diberikan penegasan dalam kurung transfer antar kas. Kita coba masuk ke dalam Jahir, kemudian kita pilih modul di sini kas dan bank. Kemudian kita pilih transfer kas ya, walaupun bukti transaksi di sini dia terlihat bukti kas masuk. Namun di sini berikan keterangan pengisian kas kecil secara transfer antar kas. Kita buka transfer kasnya. Kemudian di sini kita coba cek dari, nah tadi kan dari Bank Mandiri ya ke kas kecil. Kas kecil kita pilih, kemudian tanggalnya 1 Januari 2019. Kemudian untuk nomor repnya itu 001, KM001. Berikan keterangan di sini pengisian kas kecil dengan cara transfer Bank Mandiri ke kas kecil. Nah, sudah, kemudian di sini nominalnya kita masukkan sebesar 1 juta rupiah. Baik. Kalau sudah seperti ini, kita langsung rekam saja. Kalau kita sudah yakin bahwa dari dari Bank Mandiri kemudian ke kas kecil, kita langsung saja klik tombol rekam. Baik, kalau sudah, kita kembali ke studi kasus yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini ada studi kasus dokumen kedua, yaitu bukti kas masuk juga, bukti kas masuk, di mana di sini ada diterima dari pemilik ya, diterima dari pemilik sebesar 50 juta rupiah melalui Bank Mandiri. Keterangannya itu setoran pemilik. Nah, kalau ini sudah pasti nih, karena ini merupakan setoran ya, setoran yaitu ya pasti kalau setor itu masuk ke dalam kas masuk ya. Kita masuk melalui modul kas dan bank, kemudian kita pilih kas masuk ya, kas masuk. Kemudian kita klik tombol baru yang di bawah sini, klik tombol baru. Nah, kemudian akun kasnya tadi diketahui bahwa akun kasnya menggunakan Bank Mandiri. Nah, di sini terlihat bahwa melalui Bank Mandiri. Kemudian ini dari siapa nih? Tadi kan dari pemilik ya. Dari pemilik. Kemudian untuk cek nomornya itu
KM002. Tanggalnya kita rubah sesuaikan dengan dokumen 22 Januari 2019. Kemudian untuk akun yang akan kita pilih, karena ini setoran pemilik, kita pilih modal di setor. Kita coba cari modal itu modal di setor 3. Nah, ini nomor akunnya diawali dengan angka 3 ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah kita untuk menginputkan jumlah 50 juta ini tidak sebesar di sini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih pemula mungkin ya menggunakan Jahir versi 6 ini, mereka menginputkan di sini. Tentu kita klik beberapa kali pun tidak akan bisa. Nah, yang benar adalah kita inputkan di sebelah nilai di sini sebesar 50 juta. Nah, untuk memastikan apakah ini benar 50 juta, kita klik di sini. Nah, biar terbilangnya dia tampil 50 juta rupiah. Kalau sudah sesuai dengan bukti transaksi, tanggalnya sudah sesuai, nomor ceknya sudah sesuai, kita langsung saja klik tombol rekam. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang berikutnya, yaitu dokumen ketiga. Di dokumen ketiga ini kita melihat bahwa ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dengan nomor KL001 tanggal 4 Januari 2019 dibayarkan kepada CP Pelita sejumlah 250.000 melalui kas. Nah, ini ya harus diperhatikan ya, ini melalui kas nih. Alat pembayarannya melalui kas. Keterangannya memasang biaya iklan radio. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam Jahir. Nah, kita tutup dulu. Masih di kas dan bank, kita masuk ke kas keluar. Karena ini adalah pengeluaran kas. Yang selanjutnya kita klik tombol baru. Kemudian untuk akun kas, nah ini kita rubah ya, bukan menggunakan Bank Mandiri tapi menggunakan kas. Kita cek. Nah, betul ya, melalui kas. Selanjutnya untuk penerimanya, nah penerimanya ini CP Pelita dipilih, customernya kita pilih CP Pelita. Kemudian cek nomornya ini KL001. Tanggalnya ini tanggal 4 Januari 04/01/2019. Kemudian untuk kode akunnya, kalau kita lihat di sini keterangan ini memasang iklan radio. Nah, ini bisa ke dalam biaya ya. Biaya itu biasanya akunnya itu kode akunnya diawali dengan angka 6. Kita coba scroll ke bawah. Kita perhatikan ya di sini ya. Nah, ini baru 5, kemudian nah ini 6. Kita cari biaya. Nah, biaya promosi ya, promosi dan iklan. Kita klik akun promosi dan iklan. Kalau sudah, kita masukkan nominalnya sebesar Rp250.000. Kalau sudah seperti ini, untuk memastikan kita klik di kolom sebesar ini. Rp250.000. Penerimanya CP Pelita. Nah, memonya boleh nih kalau misalnya mau disesuaikan, memonya untuk keterangan memasang biaya iklan radio. Memasang biaya iklan radio. Baik, kalau sudah langsung saja kita klik tombol rekam. Oke, kita coba buka studi kasus yang selanjutnya.
Di dokumen yang keempat, kita cek dokumen yang keempat. Di sini ada bukti kas keluar, masih di kas keluar. Kita lihat bahwa kas keluar di tanggal 8 Januari ini ada pembayaran, dibayarkan kepada petugas kebersihan sebesar atau sejumlah Rp60.000 melalui kas. Nah, ini melalui kas ya. Keterangannya membayar biaya kebersihan dan keamanan. Kita langsung saja masuk di kas keluar. Nah, ini karena ini masih dalam kas keluar, kita tidak usah keluar ya, tidak usah ditutup. Kita langsung saja klik baru. Kemudian kita pilih dulu akun kasnya melalui kas ya tadi ya. Melalui kas, kemudian ini diterimanya oleh petugas kebersihan. Kita cek dulu datanya petugas kebersihan. Nah, ini kita pilih. Setelah itu kita input untuk cek nomornya. Nomornya itu KL002. Tanggalnya 8 Januari 2019. Kemudian untuk alokasi dana ini membayar biaya kebersihan dan keamanan. Kita cek di sini, ini termasuk ke dalam biaya ya. Biaya berarti biasanya dia diawali dengan kode akunnya 6. Kode akunnya 6, biaya kebersihan. Kita cek biaya kebersihan. Coba sebentar ya. Biaya kebersihan. Mana ya biaya kebersihan, sebentar ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini dia. Betul ya. Diawali dengan angka 6, biasanya biaya itu. Biaya kebersihan dan keamanan, kita pilih kode akunnya. Kemudian kalau sudah, kita input nominalnya. Nominalnya itu sebesar Rp60.000. Kemudian kita klik di tombol sebesar agar kita mengetahui jumlah yang kita inputkan berapa. Rp60.000. Kalau sudah sesuai, ini menggunakan kas, kemudian petugas kebersihan penerima dengan cek nomornya KL002 di tanggal 8 Januari 2019 dibayarkan kepada petugas kebersihan. Untuk memonya boleh diganti sesuaikan dengan bukti transaksi membayar biaya kebersihan dan keamanan. Baik, kalau sudah silakan langsung diklik tombol rekam. Yang selanjutnya kita coba masuk ke dalam dokumen yang kelima. Nah, dokumen yang kelima ini sama seperti yang sebelumnya, kita akan melakukan pengeluaran kas. Di sini terlihat ya, ini bukti kas keluar. Di nomornya itu KL003. Tanggal 11 Januari diketahui bahwa dibayarkan kepada PT Sinar Jaya sejumlah Rp125.000 melalui kas. Nih, garis bawahi melalui kas ya, jangan sampai salah. Karena nanti pada saat laporan keuangan, kenapa kok jumlah saya berbeda dengan hasil yang ada di tutorial? Karena biasanya tidak diperhatikan ini menggunakan apa gitu kan. Untuk akun kas pembayarannya seperti apa. Di sini keterangannya membeli ATK dan perlengkapan kantor. Langsung saja, baik kita buka di jahirnya. Masih di kas keluar. Tadi kita menggunakan kas ya, menggunakan kas. Kemudian untuk tanggal, untuk penerimanya dulu ya, kita masukkan penerimanya itu PT Sinar Jaya. PT Sinar Jaya vendornya. Cek nomornya itu KL003. Kemudian untuk tanggalnya di tanggal 11 Januari 2019. Untuk memonya boleh diganti, memonya itu tadi membeli ATK dan perlengkapan kantor.
Baik, kalau sudah kita pilih kode akunnya. Ini dia membeli perlengkapan kantor ya, ATK atau perlengkapan kantor. Nah, kita coba masukkan, mudah-mudahan ada jurnal, alat tulis kantor. Kita coba alat tulis kantor. Biasanya itu dia di awal kode akunnya itu 1. Nah, ini kita menggunakan akun mebel dan alat tulis kantor ya. Kita klik, kita pilih, kemudian kita inputkan nominalnya. Dan itu nominalnya sebesar Rp125.000. Rp125.000. Kita pastikan di kolom sebesar. Nah, jumlahnya Rp125.000. Kalau sudah selesai sesuai dengan sudah sama bukti transaksi dengan apa yang kita inputkan, kemudian akunnya pun kita sudah menentukan, kita langsung saja klik tombol rekam. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk di dokumen yang ke-6. Di dokumen yang ke-6 kita coba buka terlebih dahulu. Di dokumen yang ke-6 ini ada bukti kas keluar, masih di kas keluar ya teman-teman. Kas keluar, masih di kas keluar. Kita lihat bahwa di sini ada nomor KL004 pada tanggal 28 Januari 2019 dibayarkan. Wah, ini pengeluaran lagi, berarti ini biaya ya. Dibayarkan kepada Muhammad Ilham sejumlah 1.115.000 transfer bank. Nah, ini dia bayarnya menggunakan transfer bank nih teman-teman. Kemudian keterangannya gaji karyawan. Baik, kita langsung masuk di jahirnya. Masih di kas keluar teman-teman, kita coba gunakan. Nah, ini sudah ya, sudah menggunakan Bank Mandiri karena transfer bank. Kemudian penerimanya kita pilih, penerimanya Muhammad Ilham dengan cek nomornya itu KL004. Tanggalnya 28 Januari 2019. Untuk memonya boleh diganti di sini gaji karyawan, misalkan ya, gaji karyawan. Kemudian yang selanjutnya kita pilih kode akunnya. Kode akunnya tentunya yang sesuai dengan memonya ya. Ini gaji, berarti kita coba cari gaji. Gaji itu sudah masuk di kode akun biaya. Akunnya biaya, sebentar. Gaji, mana gajinya? Gaji itu banyak terlewat nih. Sebentar, kita coba di gaji direksi ada tidak ya? Biaya asuransi menyesuaikan. Nah, ini gaji direksi dan karyawan. Kita pilih saja seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita inputkan nominalnya sebesar 1.115.000. Cek. Wah, ini kurang 0 nih. 1 juta kurang angka 1 ya, maaf. Kurang 1. Kita cek lagi. 1.115.000 dibayarkan kepada Muhammad Ilham menggunakan Bank Mandiri transfer kas pada tanggal 28 Januari dengan cek nomornya KL004. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Baik, yang selanjutnya kita coba melihat. Nah, di sini kita coba lihat ya. Inputan yang memang sudah kita lakukan atau transaksi yang sudah kita input.
Kita ingin melihat seperti ini, kas masuk dan kas keluar pada menu laporan ya. Kita klik menu laporan, kemudian buku besar, kita lihat apakah sudah masuk. Ini kita tutup dulu. Kita masuk di menu di modulnya laporan, kemudian kita lihat laporan keuangan. Nah, di sini sudah sudah terlihat ya, sudah terlihat. Kemudian kita pilih buku besar ya, buku besar. Kemudian kita pilih daftar jurnal. Nah, kita pengen tahu nih jurnal yang sudah terbentuk seperti apa. Daftar jurnal semua transaksi, diklik. Daftar jurnal semua transaksi. Ya, harap bersabar ya. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan apakah misalkan kita mau menggunakan semua transaksi atau tidak. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan saya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, kita klik OK. Di sini terlihat sudah masuk ya transaksi yang kita kerjakan. Baik, yang selanjutnya kita akan coba di sini coba analisis sedikit saja mungkin ya. Yang pertama tadi ada pengisian kas kecil, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat pengisian kas kecil di sini. Di sini ada pengisian kas kecil di mana bahwa dia menggunakan transfer Bank Mandiri ya. Kas kecilnya akan bertambah. Nah, aktifanya bertambah nih. Aktiva bertambah di sebelah debit, kemudian Bank Mandirinya berkurang di sebelah kredit. Yang selanjutnya di transaksi selanjutnya ada memasang biaya iklan dan radio, di mana ini biaya. Ya, yang bertambah apa kira-kira? Biayanya yang bertambah sebesar 250.000. Yang berkurang kasnya. Kasnya berkurang di sebelah kredit seperti itu. Selanjutnya di transaksi yang ketiga kita coba di sini keterangannya atau memonya membayar biaya kebersihan dan keamanan. Wah, ini kalau dilihat hukum perkiraan akuntansinya itu pasti biaya yang bertambah. Kalau biaya bertambah di sebelah debit. Kalau kas berkurang di sebelah kredit seperti ini. Yang selanjutnya membeli ATK. Wah, ini juga termasuk pengeluaran juga ya. Dan perlengkapan kantor. Nah, membeli ATK. Nah, ini bertambah nih aktifanya bertambah 125.000, kemudian kasnya yang berkurang di sebelah kredit 125.000. Yang selanjutnya ada penerimaan modal. Ini didapatkan dari pemilik perusahaan, bahwa pemilik perusahaan menyetorkan modal sebesar 50 juta menggunakan Bank Mandiri. Modal di store sebesar 50 juta. Kemudian yang selanjutnya gaji karyawan. Di sini tadi yang terakhir yang sebelum kita lihat jurnal umum. Di sini ada gaji direksi dan karyawan, tentunya ini biaya yang bertambah. Biaya bertambahnya ini di sebelah debit sebesar 1.115.000 dan yang berkurang yaitu Bank Mandirinya sebesar 1.115.000. Baik, kita coba ya, ini sudah saya coba jelaskan sedikit. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan saja ya melalui kolom komentar di bawah ini. Saya close. Kemudian saya coba lanjutkan untuk transaksi yang selanjutnya. Kita masuk di transaksi selanjutnya, di mana di sini kita masuk ke dalam transaksi penjualan. Transaksi penjualan, kita berarti jual barang ya, jual barang. Di sini ada dokumen yang pertama untuk penjualan. Nah, ini order penjualan. Jadi sebelum dijual ini barangnya diorder dulu ya sebenarnya. Dia minta order penjualan terlebih dahulu. Order penjualan dengan nomor PJ001 di tanggal 14 Januari menjual kepada customer nih, CP Pelita. Terminnya tidak ada batas termin pembayaran karena dia dilakukan secara COD. Deskripsi barangnya di sini sudah terlihat, ada BA01 sampai BA06 dengan kuantitinya masing-masing
dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga pajaknya, jadi kita sudah memberikan pajaknya. Kemudian dikirimnya nanti pada saat tanggal 15 Januari. Jadi dokumen ini, jadi kita hanya baru menuliskan dalam bentuk order. Order penjualan itu berarti baru di list order penjualannya. Oh, ini ada order penjualan dari Sipi Pelita seperti itu. Kemudian nanti akan dikirim pada tanggal 15 Januari. Nah, bagian penjualannya di sini untuk penjualan yaitu Muhammad Ilham. Baik, kita langsung masuk saja di Jahir accountingnya. Kita masuk di modul penjualan. Kemudian di sini ada banyak ya, sebenarnya ada banyak menu di sini, ada penawaran, kemudian ada order, ada pengiriman sampai pengembalian kelebihan. Nah, kita masukkan karena ini baru order, kita masukkan di order penjualan. Order penjualan, setelah seperti ini kita klik tombol baru. Ya, harap bersabar ya teman-teman, kalau misalkan agak dia menunggu mungkin agak lambat, berarti kita coba tunggu sebentar seperti itu. Di sini kita akan coba masukkan nama pelanggannya. Tadi nama pelanggannya itu Sipi Pelita ya. Cek Sipi Pelita. Nah, kemudian nomor SO sales ordernya itu, nah ini karena ini baru order, kita masukkan sales ordernya itu PJ 001. Kita cek. Oh iya, tuh. Tanggal 14 Januari. Tanggalnya 14 Januari, kita rubah. Mata uangnya menggunakan rupiah ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu kita kasih keterangan boleh, kalau misalnya mau kasih keterangan di sini order penjualan ya, penjualan Sipi Pelita. Sampai sini saya kasih order penjualan Sipi Pelita, misalnya seperti itu. Kemudian kita coba, sebelum kita masukkan barang-barangnya, kita cek dulu dikirimnya nih. Kita harus kasih tanggal dikirim, tanggal pengantaran ya di sini. Tanggal 15 Januari 2019. Kemudian untuk bagian penjualannya, nah, tadi ada Muhammad Ilham ya. Kemudian di sini tidak ada termin pembayaran. Kalau sudah seperti ini, pastikan. Kemudian kita harus memasukkan barang-barang BA01, BA03, 05 dan 06. Cek BA01. Kemudian kita coba bisa nggak dia ya? Nah, dia harus ini dulu berarti ya. Dia harus diselesaikan satu-satu. Jadi tadinya saya mau menginputkan list kode barangnya dulu, tetapi di Jahir accounting versi 6 ini kita harus menyelesaikan satu persatu. Di order sebanyak 4 ya. Jadi kita sebanyak 4 unit. Wah, nanti kita pilih, kalau sudah, coba kita ini unitnya juga harusnya 4 ya. Kita coba scroll ke bawah. 4 unit dia tidak bisa. Coba saya kosongkan dulu ya teman-teman. Harusnya di sini 4. Di order 4 unit. Nah, misalkan seperti ini, kita inputkan saja dulu dengan pajaknya sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu ada BA03. Kita inputkan BA03. BA03 dia sebanyak 4 ya. Unitnya ini sudah, tapi kok di sini tidak bisa ya. Ini harusnya dikirim 4. Sebentar ya, saya coba tutup terlebih dahulu ya, saya batalkan dulu teman-teman. Biasanya dia kalau misalkan tidak merespon si Jahir versi 6 ini, kita coba kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita coba inputkan data yang sama ya. Memang ini butuh kesabaran ya, di sini kita harus benar-benar bersabar. EJ 001, kemudian tanggalnya ini tanggal 14 Januari.
2019. Kemudian kita kasih keterangan di sininya order penjualan. Kemudian tanggal pengirimannya kita akan kirim tanggal 15 Januari 2019. Untuk salesman-nya ini Muhammad Ilham. Kalau sudah, kita coba BA01. Kita input sebanyak 4 unit. Ya, ini tidak mau diisi seperti ini ya. Kita order dulu ya sebenarnya, nanti kita coba next. Di selanjutnya itu BA03. BA03 sebanyak 4 unit juga. Kemudian BA05 sebanyak 6 ya. BA03 ini sebanyak 6 unit. 6 unit. Kemudian BA05 3 unit. 05 3 unit. Yang selanjutnya ada BA06 sebanyak 3 unit. 06 sebanyak 3 unit. Wah, ini Pisces. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, kita coba cek di sini. Ini kan unitnya kan tidak sesuai ya. Kalau tidak sesuai seperti ini, ya kita langsung double klik saja, kemudian kita edit sebenarnya di sini. Kita edit. Oh, editnya itu dia kita klik. Mungkin kita coba klik baru ya di sini ya. Kita tambahkan unit, kemudian unit dasar, kita klik rekam seperti ini. Volume ini sudah ada. Oh iya, berarti sudah ada. Mungkin pada saat penempatan yang tadi, jadi kita belum belum menginputkan menggunakan unit. Baik, kita coba perbaiki terlebih dahulu. Kita buka dulu ke dashboardnya. Kemudian dia di data ya, data. Saya coba di data produk. Tadi data produk. Untuk BA0 berapa tadi yang terakhir itu? BA06 kita cek. BA06. Nah, kita coba buka. Oh, di sini satuannya. Nah, ini satuannya masih Pisces ya. Berarti kita bisa edit. Oh, di sini dia sudah diinputkan, teman-teman. Berarti dia tidak bisa tidak bisa diedit. Dia tidak bisa diedit karena dia sudah masuk ke dalam tadi saldo saldo awal persediaan ya, mungkin yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam saldo awal persediaan. Saya rasa ini tidak bermasalah karena ini hanya perbedaan antara satuan pengukurannya saja ya. Mungkin saat ini bisa menggunakan Pisces terlebih dahulu, tidak masalah ya teman-teman. Kita masuk lagi di modul penjualan yang tadi order penjualan ya, berarti yang yang tadi sudah tertutup ya. Nah, kita harus buatkan kembali. Berarti kita buatkan kembali, kita klik baru. Transaksi ya, coba kita klik OK. Oh, ternyata dia masih menyimpan ya, masih menyimpan. Ini tidak masalah. Kemudian kalau sudah, kita klik di sini. Nah, sebanyak 4 baris ya. Kalau kita lihat ini ada 4 baris. Karena ini masih order ya, order penjualan. Order, tapi di sini unitnya belum bisa diinputkan. Ini klik saja, oke. Dikirim. Kita coba terlebih dahulu, kita langsung karena ini masih order mungkin ya di jendela ini, jadi kita tidak bisa menginputkan dikirimnya berapa, mungkin seperti itu. Baik, kalau sudah, ini sudah, kemudian total pajaknya sudah,
kita cek apakah sama. Total setelah pajaknya 10.780.000. Sama ya, teman-teman di sini. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol rekam seperti ini. Sudah diorder, barangnya sudah diorder, berarti kita sudah list. Yang selanjutnya kita masuk di transaksi yang selanjutnya, yaitu pengiriman barang. Nah, pengiriman barang atas transaksi tanggal 14. Nah, baru saja kita tadi input untuk sales ordernya. Kemudian di sini barangnya dikirim tanggal 15. Oke, kita masuk di menunya itu di menu pengiriman barang ya. Kita tutup. Kemudian kita kirim barang. Kemudian kita klik baru. Nah, kita tidak usah menginputkan kembali di sini, tidak usah menginputkan barang-barang kembali, tapi kita cukup memberikan nomor, nah atau cek nomor sales ordernya kita pilih saja. Ya, secara otomatis dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita coba kita samakan kembali, takutnya ada yang salah. Di sini 15 Januari PJ002. Untuk cek nomornya itu PJ002. Kita masukkan, silakan teman-teman di PJ002. Kita klik pada nomor ini PJ002. Kemudian tanggalnya 15 Januari 2019. Untuk keterangannya kita rubah. Yang awalnya tadi order penjualan, di sini pengiriman barang. Nah, misalkan pengiriman barang, atau misalkan kita hilangkan saja seperti penjualan seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita cek di sini masih 10 juta ya, 10.780.000. Dikirimnya ya tanggal 15, tentunya ini tanggal 15, tanggalnya tanggal 15. Kemudian kalau sudah seperti ini, terminnya tidak ada. Kemudian kita coba saldo terhutangnya. Nah, kita coba lihat saldo terhutangnya berapa nih. Cek di sini, sebenarnya kita menentukan kode akun piutang usaha untuk memilih kode akun yang secara otomatis pada piutang penjualan nanti. Kita pilih di sini menggunakan Bank Mandiri ya. Menggunakan Bank Mandiri. Sudah klik lanjutkan. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Oke. Klik batal untuk keluar, kemudian kita tutup. Kita masuk di transaksi selanjutnya. Di dokumen yang ketiga untuk transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan di sini ada retur penjualan. Wah, barangnya ini diretur ya. Barangnya diretur sebanyak 2 barang, 2 jenis barang. Kita masuk ke dalam retur penjualan. Langsung masuk saja. Ini masih di penjualan, kita pilih retur penjualan. Nah, ini dia di bawah ya. Retur penjualan, kita klik baru. Biasanya barang yang diretur itu sesuai dengan nomor ya tadi ya, yang tadi kita inputkan yang pertama kali, yaitu sales ordernya. Kita cek, kita tinggal buka saja seperti ini. Kemudian kita tinggal inputkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya ini PJ003. Tanggalnya ini dia diretur 18 Januari. Kemudian kita berikan keterangannya di sini retur penjualan. Order kita ganti dengan retur penjualan seperti ini. Lalu bagaimana? Di sini kan yang diretur hanya barang-barang tertentu saja ya. Ya, tentunya tadi kan kita mengirim barang itu
banyak. Tentunya kita harus menentukan, menyesuaikan. Di sini BA03 dan BA06. Selain itu kita tidak inputkan. BA03 dan 06. Berarti BA05 kita klik kanan, kemudian kita klik hapus item. Kemudian yang selanjutnya BA001 ya berarti ya. Kita hapus item. Kalau sudah, kita masukkan di return sebanyak 1. Kemudian kita tambahkan juga satuannya sudah ini ya. Mungkin kalau yang tadi ini pieces, mungkin karena di awal ada kesalahan input pada saat data produk. Kemudian tanggal returnnya ini kita cek, dia dikirimnya 18 Januari ya. 18 Januari. Muhammad Ilham, kemudian kita klik tunai di sini karena dia langsung dikembalikan. Oke, kalau misalkan kita klik seperti ini, tentunya nanti akan ada beberapa perbedaan ya di sini ya. Seperti ini. Kita klik tunai karena dia langsung dikembalikan pada saat itu juga. Kemudian kita pilih, jangan lupa di sini total setelah pajaknya kita pilih. Dia menggunakan Bank Mandiri ya tadi ya. Untuk transaksi pembayarannya kita klik lanjutkan. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi untuk laporan keuangan. Karena kita menggunakan, ada dua penggunaan ya, bisa menggunakan kas atau bisa menggunakan Bank Mandiri. Kalau sudah sesuai seperti ini, total setelah pajaknya 7.425.500. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Oke. Sudah selesai, kita masuk di dokumen yang selanjutnya. Nah, teman-teman masih semangat ya tentunya. Jadi kita sambil relax saja, tidak usah terlalu stres dalam mengerjakan atau implementasi Jahir Accounting versi 6 ini. Kita masuk di penjualan kredit. Nah, mungkin ini akan ada sedikit menarik nih penjualan kredit ini. Berbeda dengan transaksi yang sebelumnya. Di transaksi yang keempat ini kita akan menjual secara kredit, di mana ada dua barang yang akan kita jual. Kita cek langsung di penjualan kredit. Kalau penjualan kredit berarti kita menggunakan invoice ya. Kita batal dulu. Sebagai catatan saja teman-teman, kalau kita menjual secara kredit, kita buatkan invoice penjualannya. Untuk membuat penjualan kepada pelanggan, invoice-nya kita buatkan. Kemudian kita klik tombol baru di sini. Yang selanjutnya nama pelanggannya kita jual kepada PT Sumber Waras. Ada PT Sumber Waras? Nah, di sini. Kemudian untuk nomor sales order tidak ada. Kita inputkan nomor fakturnya PJ004. Untuk tanggalnya kita masukkan 25 Januari 2019. 25 Januari 2019. Kemudian kita coba lanjut menginputkan. Tunainya kita hilangkan ya karena dia secara kredit ya. Kemudian kita pilih barang yang akan kita jual secara kredit, BA06 dan BA07. BA06 kita cek terlebih dahulu. BA06 sebanyak 3 pieces. Nah, di sini kita melihat bahwa ada yang sedikit mengganjal mungkin. Ketika kita inputkan sebanyak 3 unit atau 3 pieces ya. Ini dia listnya berubah menjadi warna merah. Ini artinya bahwa stok yang ada pada perusahaan kita ini tentunya tidak cukup. Kalau misalnya saya inputkan 1, mungkin dia bisa seperti ini.
Kalau inputkan 2 mungkin dia bisa. Kenapa kalau misalkan saya inputkan 3 tidak bisa? Karena ketersediaan stok. Tidak ada stok yang tersedia sebanyak 3 pieces. Lalu bagaimana cara mengatasi kalau misalkan kita ternyata seperti ini? Ya mungkin kita coba cari beberapa bukti transaksi yang lainnya. Contohnya misalnya ini kan penjualan ya, berarti kita mungkin berpikir bahwa ada pembelian. Jadi ada pembelian di tanggal sebelumnya. Ya, mungkin ini bukti transaksinya kita kurang tersusun rapi ya, kita coba ini mungkin dianalogikan saja ya teman-teman. Berarti kalau misalnya kurang seperti ini kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah sebenarnya untuk pembelian itu sendiri ada di pertemuan 6. Namun pada kesempatan kali ini kita langsung saja. Jadi kita langsung coba inputkan di bukti pembelian tadi. Oke, baik, kita scroll ke bawah dulu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi teman-teman, dicek bahwa tadi di transaksi penjualan kredit kita tidak bisa menjual karena kekurangan barang. Oleh karena itu kita maksudnya saya coba naik langsung ke pertemuan 6 untuk menyelesaikan transaksi yang tadi ya teman-teman. Kita cek di sini ada modul pembelian secara kredit, walaupun dia beli secara kredit ya setidaknya gitu kan stok barang yang ada di gudang itu kita memenuhi. Kita masuk saja langsung di pembelian, kemudian di pembelian di penerimaan barang ya. Kita masuk di ini, kita klik batal dulu, kemudian kita klik tutup, kemudian kita masuk di pembelian, kemudian bukan permintaan ya, karena kita udah membeli, tapi kita di penerimaan barang. Di penerimaan barang ini kita coba klik baru. Nah, kemudian nama pemasoknya kita inputkan, nama pemasoknya Cipiriung Ramai. Kemudian nomor pembeliannya PE001. Tanggal belinya, nah kita cek nih, dia tanggal beli itu 3 Januari. Nah, ini mungkin ya kalau secara secara logik, wah mungkin ini ada dokumen yang terselip seperti itu, sehingga tanggal 3 Januari sebenarnya. Kemudian kita coba masukkan nama-nama barangnya. Sebenarnya barangnya cuma satu saja ya, BA06. BA06 diterima itu sebanyak berapa piece? Nah, kuantitinya itu sebanyak 6. Kemudian harga, waduh sini harganya 375. Kita beli harga 375, harganya 375. Pajaknya sudah, kemudian kita cek di sini untuk dikirimnya 4 Januari. Ini Muhammad Ridwan. 4 Januari. Kita langsung klik saja ya sebenarnya. 4/01/2019. Ini Muhammad Ridwan. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita coba. Kalau sudah, kita coba yang selanjutnya, yaitu kita tentukan di sini. Di sini itu ada termin pembayarannya sebenarnya dia. Termin pembayarannya 2/10/30, diskonnya itu coba, oh ini 30, salah, maaf ya. Ini hari diskonnya ini 30, hari jatuh temponya 10, diskonnya sebesar 2% ya, seperti ini. Nah, kita klik OK. 2/30.
2N/30. Kita coba sebentar, nah kita coba lihat ya, di sini ada terminnya 2/10 N/30. Kita coba masuk ke jahilnya. Di sini 2/30 ya, 2/10. Oke, sini 2, jatuh temponya kemudian 10, kemudian di sini diskon awalnya ini 30. Kita coba seperti ini. Oh ya, maaf, terbalik ya, 10. Oke, di sini harga diskonnya 10, maaf, 10, kemudian ini 30 ya, seperti ini ya. Kemudian ini diskon awalnya itu sebesar 2%, seperti itu. Hari diskonnya 10 hari, kemudian hari jatuh temponya 30, kemudian ini diskon awalnya sebesar 2%. Denda keterlambatan tidak ada. Kita klik OK seperti ini. Kalau sudah seperti ini, totalnya sama, 2.475.000. 2.475.000. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Baik, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan di studi kasus penjualan yang tadi ya, yang mungkin kita terlewat di penjualan secara kredit. Berarti kita di invoice penjualan ya, invoice penjualan. Saya coba buka dulu. Saya scroll ke atas dulu ya slide-nya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan di penjualan kredit yang tadi sempat tertunda karena jumlah stoknya itu kurang. Kita masuk di penjualan kredit. Kita masuk di Jahir, di invoice penjualan ya. Kemudian kita klik baru. Nama pelanggannya kita inputkan dari sumber waras. Kita kirim barang ini, jual ke PT Sumber Waras dengan nomor faktur itu PJ004. Kita langsung saja. Tanggalnya itu tadi tanggal 25 Januari ya, 2019. Kemudian keterangannya kita kasih boleh di sini penjualan, misalkan penjualan kredit di sini seperti ini, untuk memudahkan saja. Kalau penjualan kredit berarti tunainya kita jangan dicek checklist. Kalau penjualannya tunai, nah baru kita cek checklist seperti itu. Untuk nomor barangnya tadi BA06. Nah, kalau kita lihat di sini yang tersedia 8. Kalau tadi yang tersedia sebanyak 2. Ini tidak akan menjadi merah lagi ya. Saya inputkan sebanyak 3. Nah, 3 ya, seperti ini ya. Satuan, kemudian next, BA06 dan BA07 sebenarnya tadi itu ya. BA07. BA07. 07. Dia dikirim sebanyak 2 ya. Seperti ini. Kita coba langsung kita klik di sini. Nah, jangan lupa kita tanggal pengirimannya dia tanggal berapa? Tanggal 25 juga ya ternyata. 25 Januari 2019. Kemudian untuk salesman-nya ini dia salesman-nya itu tadi Muhammad Ilham, betul ya, Muhammad Ilham. Totalnya sudah, kemudian itunya juga sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, maka kita langsung klik tombol rekam. Sudah, kita klik tombol rekam. Ini saldo terutangnya seperti ini ya. Saldo terutangnya sudah, kita klik saja tombol rekam. Terminnya tadi ada termin pembayaran tidak ya? Oh, maaf teman-teman. Tadi itu sebenarnya ada termin pembayarannya ya. Kita belum menginputkan termin pembayaran untuk penjualan kredit tadi karena dia kredit ya. Kita klik kembali. Ya.
saya lupa untuk memasukkan termin pembayaran. Kita masukkan termin pembayarannya di sini. Nah, diskon, hari diskonnya ini dia coba kita cek 2/10 N per 30. 2/10. Diskonnya berapa tadi? Diskonnya 2%. Hari diskonnya berapa? 10. Jatuh temponya 30. Kita klik tombol OK seperti ini. Sudah ya? Kalau sudah, kita klik rekam kembali. Nah, pasti dia di sini ada penjelasan. Kalau Jahir versi 6 ini dia memberikan kenapa kok transaksinya bisa diedit seperti ini. Mungkin ini untuk rekam jejak para accounting ya, seperti itu. Rekam jejak apakah misalkan dia berapa kali sih dia menginputkan transaksi gitu kan. Sehingga ada yang ketinggalan seperti ini ya, ketinggalan mungkin terminnya. Tidak apa-apa sebenarnya. Kita inputkan saja, kita kasih keterangan termin pembayaran. Kemudian diinputkan pada belum diinputkan sebelumnya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Hanya kita berikan keterangan seperti itu. Kita posting saja, tidak masalah. Baik. Selanjutnya kita masuk penjualan kredit, sudah clear ya. Kita masuk yang selanjutnya itu kita, nah ini dia ada pelunasan piutang transaksi 25 Januari. Nah, pelunasan piutang kita dapat nih, mungkin dapat masukan ya, karena pelunasan piutang tadi, karena tadi kita sudah menjual barang secara kredit. Kalau menjual barang secara kredit berarti piutang dagang ya, piutang dagang yang bertambah kasnya. Kemudian untuk di sini ada pelunasan piutang. Nah, kalau pelunasan piutang ini berarti kita masuk ke dalam modul ya, masih di modul penjualan, kemudian kita pilih pembayaran. Tutup dulu ya teman-teman, tutup dulu biar kita lebih gampang nih. Di sini kan ada masih di modul penjualan. Tadi kita sudah jual secara kredit. Nah, tentunya kita punya piutang dong, piutang usaha atau piutang dagang. Nah, kita akan menerima pelunasan piutang. Nah, untuk pembayaran piutang itu kita masuk saja, langsung saja di pembayaran hutang usaha. Ada tidak kalau di sini pembayaran hutang usaha? Pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang usaha, penjualan, pembayaran hutang usaha, hutang usaha, pembayaran hutang usaha, mungkin di sini ya teman-teman. Coba bayaran piutang usaha sebenarnya ya, bukan hutang usaha, maaf di sini. Tadi saya coba koreksi di bukan utang usaha sebenarnya, ini piutang usaha ya. Kita langsung saja ya. Baik, kita langsung saja inputkan. Dia bayar menggunakan apa? Kita cek dia melalui Bank Mandiri ya, teman-teman, melalui Bank Mandiri sudah benar. Dari siapa nih? Kita pilih dari Sumber Waras. Dia bayar dia. Untuk cek numbernya itu dia tadi KM 004 27 Januari. Nah, ya di tab langsung bawah ya, 27 Januari 2019. Sebesarnya tidak usah diinputkan di sini. Kita buka invoice-nya. Nah, invoice-nya tanggal berapa? Kita harus sesuaikan ya. Kita jangan sampai salah invoice. Kita lihat invoice-nya itu dia invoice tanggal berapa. Transaksi tanggal 25 Januari. Kita lihat di sini 25 Januari. Nah, berarti ini ya. Nah, kita klik nih. 25 Januari betul ya. Dia dapat diskon ternyata ya. Diskon sebesar 2% tadi ya. Dia dapat diskon sebesar 2%. Karena apa? Karena dia membayarnya itu sebelum tanggal diskonnya itu habis. Tadi kan di transaksi sebelumnya penjualan kita jual secara kredit, kemudian kita berikan termin 2%, diskon 2%.
apabila dia membayar sebelum tanggal 10. Nah, dia ini tanggal 27 ya. Transaksi sebelumnya tanggal 25. Akhirnya dia dapat diskon. Cara ngitung diskonnya dia sudah otomatis ya. Di sini sudah otomatis. Kalau sudah seperti ini sebenarnya kita gampang saja ya. Kalau sudah tampil seperti ini, kita langsung klik tombol rekam saja. Datanya sudah sama. Kalau misalkan kurang yakin boleh kita lihat lagi. Di sini ada 9.809.800 rupiah. Kita baca terbilangnya. 9.809.800 rupiah. Kalau sudah kita denda tidak ada ya, tidak ada denda. Kemudian kita klik tombol rekam. Baik, kita batal untuk keluar maksudnya ya. Kita tutup. Kemudian kita masuk di transaksi selanjutnya. Transaksi yang keenam, semakin menarik ya. Di transaksi yang keenam ini kita akan menginputkan penjualan tunai dengan diskon. Nah, tentunya kita akan menjual barang dengan diskon. Kemudian kita lihat juga di sini dijualnya pelanggan umum ya, ini pelanggan umum secara COD, permilnya tidak ada, dia berarti cash on deliver. Dia langsung saja kita masuk di invoice penjualan. Kita masuk di invoice, kemudian kita penjualan. Kita catat. Kita invoice kan ya. Kemudian invoice-nya kita klik baru saja. Karena ini tadi dari sumber waras. Kita klik baru. Kemudian kita klik tunai, jangan lupa ya. Kita menjual barang secara tunai. Baik, yang selanjutnya kita masukkan untuk pelanggannya itu. Tadi pelanggannya itu pelanggan umum ya teman-teman. Pelanggan umum, kemudian nomor fakturnya. Untuk nomor fakturnya ini PJ005. Kemudian tanggal fakturnya di tanggal 29 Januari 2019. 9 Januari 2019. Barang yang dijual secara tunai itu adalah BA04. Ya, 04 sebanyak 15. Nah, kita cek nih, bisa nggak dia mengirim sebanyak 15? Wah, di sini kita menemukan satu soal lagi yang satu penyelesaian soal, namun dia tidak bisa. Nah, kalau kita lihat di sini 15. Kalau ada tanda merah seperti ini berarti stoknya itu tidak tersedia. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus membeli kembali barang yang barang yang akan dijual. Jadi kita beli dulu nih, beli barang dulu. Saya klik batal dulu. Kemudian saya coba naik dulu ya, saya loncat di pertemuan ke-6, maksudnya pertemuan ke-6 itu ya tadi untuk memenuhi penjualan tunai ini. Karena barangnya tidak cukup, maka saya harus membeli dulu nih. Oke, kita turun ke bawah. Nah, baik teman-teman, untuk memenuhi tadi penjualan secara tunai yang diberikan diskon, tadi kan barangnya kurang nih. Barangnya itu yang diminta sebanyak 15. Nah, di sini di dokumen pembelian ini saya ada dokumen pembelian. Kita coba beli dulu, setelah beli baru kita masuk lagi untuk menjual secara tunai ya dengan diskon. Kita masuk di pembelian berarti ya. Kita masuk di pembelian. Kita tutup dulu. Kemudian kita beralih ke modul pembelian. Kemudian kita coba di penerimaan barang karena kita beli secara tunai. Cek ini COD ya, secara tunai. Kita klik baru. Kemudian nama pemasoknya kita cek ini dari dijual. Nah, dijualnya
PT Sinar Jaya. PT Sinar Jaya, kita belinya ke PT Sinar Jaya. Kemudian nomor pembeliannya itu PE002. Kemudian tanggal pembeliannya tanggal berapa? 3 Januari ya. 3 Januari. Kemudian yang dibeli itu Juizer ya, BA04 sebanyak 15. Juizer mana Juizer? Nah ini BA04. Kita beli sebanyak 15. Harganya itu dia berikan harga Rp250.000. Rp250.000. Diskonnya tidak ada diskon ya teman-teman. Kemudian COD. Jangan lupa diklik tunai karena kita beli. Kalau kita lihat di sini pembelian secara tunai dia. Pembelian secara tunai. Kemudian kita tanggal pengirimannya itu tanggal 3 Januari. 3 Januari 2019. Untuk salesman-nya Ridwan. Muhammad Ridwan. Cek di sini apakah sudah sama. Kalau sudah sama 4.125.000, 4.125.000 ya, totalnya sama. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Kita batal. Sini kita tutup. Nah di sini sudah masuk ya, 3 Januari tadi ya, 4.125.000. Dan kita klik tutup. Kemudian kita masuk lagi ke penjualan. Kemudian kita invoice, kita jual barang, kita klik baru, kita masukkan data yang tadi yang sebelumnya ya. Kita coba penjualan cara menggunakan diskon ya tadi ya. Kita scroll dulu ke atas ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Di sini yang tadi penjualan yang tidak kita bisa lakukan karena barangnya tidak memenuhi stoknya, makanya kita tadi melakukan pembelian. Baik, kita masuk ke dalam penjualan. Ini penjualan tunai dengan diskon juga. Kita coba cek selanjutnya itu di penjualan ya. Kita udah masuk di penjualan. Kemudian kita menjual ke pelanggan umum ya. Pelanggan umum ada di sini. Kemudian tanggalnya itu dia tanggal 29 Januari. 29 Januari. Kemudian jangan lupa di sini karena dia pembeliannya tunai, klik tunai. Kalau dia kredit seperti ini ya. Nah, ini tunai ini. Kemudian barang yang dibeli itu adalah BA04. BA04 sebanyak berapa? 15 pieces. Harganya tentunya sudah sesuai ya. Kemudian kita cek tanggal pengirimannya di sini 29 Januari 2019. 29 Januari 2019. Ini Muhammad Ilham. Kalau sudah, kemudian kita cek ada pajaknya sudah, kemudian setelah pajaknya juga sudah seperti ini. Kita langsung saja. Oh ada diskon ya, ada diskon, maaf teman-teman, ada diskon sebanyak 5%. Kita masukkan diskon misalkan 5, seperti ini. Dia berubah tidak? Nah tentunya dia berubah ya. Misalkan ini 3%, pasti dia totalnya ini. Nah kan beda kan, pasti di sini pun sama nih. Kalau misalkan itu dia pasti ada perbedaan. Ini kita cek diskonnya sebesar 5%, maaf, sebesar 5%. Sudah. Ini total setelah pajak 4.700.000. Nah ini belum berubah nih. Mungkin kalau misalkan seperti ini harusnya sih dia total setelah pajaknya harusnya 4.700.000 ya, karena dia ada diskon 4.702.500 rupiah. Nah dia nge-refresh ya 4.700.000.
Kalau tadi masih 49 ya, jadi kita harus sering sering klik-klik. Kalau misalkan seperti ini, misalkan saya ganti 1%, nah dia belum berubah kan ya, 1% belum berubah. Namun pada saat saya klik seperti ini dia langsung berubah. Karena ada beberapa pertanyaan, jadi beberapa pertanyaan dari teman-teman, kok saya tidak sama gitu kan. Sebenarnya sudah sama, cuman karena dia belum ke refresh. Misal saya kasih 5 nih, dia totalnya masih sama seperti ini. Namun pada saat saya sudah klik, misalkan ya, saya pindahkan ini misalkan ya 5%, memang agak sebentar ya teman-teman, ada masalah. Nah kan harus diklik dulu ininya nih, harus total setelah pajak harus diklik dulu. Saya ulangi ya, misalnya 1%, saya klik di sini nih. Nah diklik total setelah pajaknya, saya klik kembali. Nah seperti ini. Baik, kalau sudah kita langsung saja. Oh, nomor faktur, maaf teman-teman, nomor fakturnya terlewat, hampir saja. PJ005 PJ005 seperti ini. Kalau sudah sebanyak 15 ya, user kita jual, kemudian kita klik rekam. Baik, dokumen ke-6 sudah selesai, kita masuk di dokumen selanjutnya. Wah, lumayan menarik juga ya, tadi kita naik turun ada beberapa penjualan, stoknya kurang, kita harus beli dulu. 2 kasus berarti ya kita temukan hari ini. Kita akan melakukan pembayaran piutang usaha. Di sini bukti kas masuk. Bukti kas masuk di KM 003 7 Januari 2019. Diterima dari PT Tirajaya melalui Bank Mandiri nih, teman-teman. Kita mendapatkan pembayaran piutang usaha. Kita langsung saja kita buka di Jahir accounting-nya, kemudian kita coba klik batal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di pembayaran piutang usaha. Kita tutup dulu. Piutang usaha itu berarti di sini ya, pembayaran piutang usaha. Kita menerima pembayaran itu dari PT Petira ya. PT Petira ada tidak? Oh, di sini bukan ya, bukan di sini. Sebentar. Kita coba tutup dulu. Cek kembali piutang usaha, pembayaran piutang usaha, penerimaan piutang invoice INP 01 melalui Bank Mandiri. Ini bukti kas masuk. Kita coba cek di sini. Jualan. Bentar ya, kita coba di penjualan ya, piutang usaha. Coba kita cek piutang usahanya ya berarti ya. Nah, piutang usaha, kita pilih piutang usaha, misalkan Petira ya, kita coba cek. Ada invoice-nya seperti ini. Penjualan, pembayaran piutang usaha, sebentar ya. Coba tutup dulu pembayaran piutang usaha. Nah, di sini belum ada, karena belum ada kita klik baru ya. Kita coba klik baru. Nah, kita klik baru, kemudian kita inputkan sebenarnya di sini ya dari Petira. Nah, Petira Jaya maksudnya, Petira Jaya. Kemudian untuk cek nomornya itu KM003. Itu tidak ya? Iya, betul, 003. KM003, tanggalnya itu 7 Januari ya. 7 Januari 2019. Maaf ya teman-teman,
Nah, berarti poinnya 70. Nah, isinya 07, 07. Kemudian invoice-nya kita klik. Nah, invoice-nya ini ya, mungkin invoice 31 Desember tadi ini dibayar. Kemudian kita cek di sini invoice 01 melalui Bank Mandiri. Dia dibayarkan cuma 1.250.000. Ini berarti semuanya dibayarkan ya. Kalau sudah seperti ini, sudah sesuai tanggalnya, klik sebesar 1.250.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Pertama kali membuat Anda perusahaan ini, Anda tidak diperlukan melakukan transaksi sebelum awal periode. Kita coba cek dulu apakah ada kesalahan. Wah, maaf teman-teman, di sini kesalahan tanggal. Kesalahan tanggal, kita coba ganti tanggalnya 1 Januari. Wah, enak juga ya kalau misalnya kita ada ini, dia ngasih pesannya, oh ternyata kita tidak sesuai ini. Seperti itu, kita coba klikkan melakukan sebelum. Wah, ini dimana Anda pertama kali membuat transaksi ini 7 Januari 2019. Sebentar teman-teman, kita coba cek dulu. Kita klik oke. Kok dia tidak mau ya? 7 Januari 2019. Ini pembayaran piutang Bank Mandiri. Kemudian di sini 31 Desember. Kenapa ya dia tidak mau ya? Penjualan. Oh maaf teman-teman, typo lagi ternyata. Aduh, maaf ini 2019 teman-teman. Kita coba pastikan dia tidak merah ya. Mudah-mudahan kali ini kita berhasil. Nah, betul sekali teman-teman. Ternyata memang tanggal itu berpengaruh ya semua. Jadi kita sebagai accounting harus lebih teliti lagi seperti itu. Ya kita di sini latihan saja teman-teman, enjoy saja. Kita klik tombol batal ya, kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut di dokumen yang selanjutnya. Sini sudah selesai. Wah, sudah selesai teman-teman. Untuk pertemuan 6 ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Tentunya teman-teman masih bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Ya. Jadi teman-teman biar nanti bertahap pembelajarannya, jadi biar tidak tidak jenuh juga. Jadi kita juga harus refresh sedikit ya, karena kita belajar akuntansi juga, kemudian implementasi di Jahir Accounting juga. Biar kita enjoy. Jadi kita satu minggu satu pertemuan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait dengan Jahir Accounting, teman-teman silakan komentar di bawah kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru gabung, teman-teman boleh subscribe. Kemudian teman-teman pun boleh mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ada di link deskripsi bawah ini. Dan teman-teman boleh like, dan teman-teman pun silahkan share agar bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.